Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan kelas P1 2019 dengan nama-nama kelompok Diana Litia, Ruwani Oscar, Siti Nuraziza, Iga Nuraisyah, dan Sekar Kumala Hayati. Di sini kami akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran instruksional dan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran instruksional. Menurut Eli dan Gerlach, tujuan instruksional didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberikan petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Sedangkan menurut Briggs, instruksional adalah suatu pernyataan tentang hal yang harus dilakukan siswa atau tingkah laku yang diharapkan siswa setelah program instruksional. Jadi, fungsi tujuan instruksional berdasarkan pendekatan sistem instruksional adalah setiap kegiatan instruksional selalu diawali dengan perumusan tujuan yang jelas. Selanjutnya, macam-macam tujuan pembelajaran instruksional. A. Tujuan instruksional umum. Tujuan ini bersifat umum dan luas, sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur secara langsung karena tidak spesifik. Biasanya dirumuskan dalam kata yang tidak operasional. Tujuan ini disebut juga tujuan terminal dan dirumuskan dengan berorientasi pada kemampuan internal yang harus dimiliki mahasiswa pada akhir kegiatan belajar yang terdapat pada pokok bahasan tertentu. Contohnya, yang pertama pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan dapat menerapkan prinsip statis tertentu dalam perencanaan bidang teknik sipil sederhana. Kedua, pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan dapat mematuhi semua tata tertib dan peraturan keselamatan kerja di bengkel praktik kerja mesin. Dan yang ketiga, pada akhir pembelajaran praktik, mahasiswa akan dapat membantu gawang pintu secara mandiri. B. Tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan perubahan tingkah laku hasil belajar atau kemampuan aktual yang khusus dan harus dapat ditampilkan atau ditunjuk kerja. Hasil tujuan instruksional khusus yang ditampilkan harus dapat diamati dan diukur secara langsung oleh pendidik. Oleh karena itu, tujuan instruksional khusus harus dirumuskan dengan kata kerja aktif dan operasional. Adapun kriteria tujuan instruksional khusus yang baik, yang pertama, menggunakan kata kerja operasional khusus. Yang kedua, berbentuk tingkah laku yang dapat ditampilkan dan diamati. Ketiga, setiap tujuan instruksional khusus hanya mengandung satu tingkah laku. Dan yang keempat, penampilan hasil belajar harus dapat diamati, dilakukan, dan diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nuraziza. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Diana Litia. Taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan namos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah, membahas mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seseorang psikolog bidang pendidikan beserta dengan kawan-kawannya pada tahun 1950, untuk kemudian dipublikasikan pada tahun 1955 dengan judul Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals. Taksonomi ini mengklarifikasi sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Macam-macam ranah klarifikasi taksonomi Bloom. Ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran atau pikiran. Dalam hal ini, Bloom membagi dalam tingkatan ranah kognitif yang meliputi 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, dan 5. Sintesis.
Ranah afektif, yaitu kawasan afektif yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Ranah afektif terdiri dari beberapa ranah yang berhubungan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Cardwell antara lain: 1. Penerimaan, 2. Partisipasi, 3. Penilaian atau penentuan sikap. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motor dengan pendidikan fisik dan atletik. Tetapi, banyak subjek seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah ini tidak dibuat oleh Bloom. Ranah yang dibuat oleh Bloom seperti persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerak terbiasa, dan gerak kompleks. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.